Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali membersamai Anda kawan di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun yang sudah dalam perjalanan juga senantiasa selalu menjaga jarak ya dengan kendaraan supaya bisa sama-sama fokus menikmati jalur yang mungkin pagi hari ini terasa longgar. Nah, Dialog Fajarnya masuk juga. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kawan sudah hadir di studio ada Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz. Luar biasa bahagia. Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Wah, tadi sih gantian saya ya. Alhamdulillah Ustadz. Pagi-pagi tuh kata Ustadz Mim kan harus Allahu Akbar gitu ya. Allah Akbar, betul. Jadi nggak ada alasan, semangat, betul. Ya, tidak semangat. ada alasan lain ketika kita bisa menghirup udara pagi hari ini Ustadz. Masya Allah. Ya, ya. Yang hanya bisa diucap tuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Diberi Betul, kesempatan lagi benar, gitu ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Saya ini nggak menasehati loh Ustadz. Loh, ini ganti narasumber ya. Ganti ya, bukan Ustadz. Baik, maaf bercanda loh Ustadz. Ganti tak sing takok ayo. Nanti kalau saya yang ditanya saya balik nanya lagi aja nanti. Baik, Iya. baik kawan. Pagi hari ini temanya soal nasihat menasehati, kurang lebih seperti itu ya Ustadz ya. Dalam keluarga saja Ustadz ya, contoh yang paling sederhana ketika bersama putra-putri kita atau kita yang sebagai anak juga mendapat nasihat dari orang tua, itu kan yang dibutuhkan ya Ustadz ya, sebuah kebaikan juga gitu. Tapi kalau berlebihan, apalagi yang dibicarakan itu saja, kadang itu ya bosan Ustadz. Nah, idealnya dalam kita memberi nasihat itu yang seperti apa sih Ustadz, dalam agama kita diajarkan itu seperti apa? Moga selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, Mbak Ayu yang terus memfasilitasi kita untuk bisa berjumpa, bersua di ruang dengar ya. Alhamdulillah. Yakin suara kita, interaksi kita ini terabadikan di Lauhul Mahfud ya. Amin ya di Allah. Di super servernya malaikat ya. Kan tidak ada yang sia-sia atau hidup kita ini. Betul. Tidak ada yang sia-sia. Jadi yakin walaupun saya bicara, kawan-kawan hanya bukan hanya ya, mendengarkan itu juga bukan hanya bisa mendengarkan, kan juga nikmat yang besar ya. Masya Allah, betul. Itu. Tentang nasihat menasihati. Ya betul Mbak Ayu, saling menasihati adalah satu amalan yang dipuji, amalan yang disanjung, amalan baik yang harus kita lakukan. Nah, tetapi Nabi kita ini kan contoh terbaik Mbak Ayu ya. Ya bukan tetapi ya, Nabi kita ya. Betul. Nabi kita adalah contoh terbaik sebagai orang yang ahli menasihati, orang yang sangat baik dalam memberikan nasihat. Maka bagaimana kita memberikan nasihat dan bagaimana kita menasihati, maka tuntunannya adalah Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang saya cuplik dari kitab Riyadhus Shalihin, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Wa'ilin Syaqiq ibni Salamata qala kana ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakkartana kulla yaumin faqala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umallikakum an umillikakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Allahu
kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha mukhafatas samati alaina. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abi Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah, dia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberi mau'idhah pada kami setiap Kamis. Lalu ada seorang bertanya kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, saya senang jika Anda menasihati kami setiap hari. Maka dia menjawab, ketahuilah sesungguhnya yang menghalangiku untuk berbuat demikian adalah karena aku tidak senang membuat kalian bosan. Sesungguhnya aku memperhatikan waktu untuk menasihatimu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan waktu dalam menasihati kami karena takut membosankan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, ini ya jelas sekali petunjuknya Nabi kepada kita. Menasihati itu siapa bilang bukan perbuatan baik. Ya. Tetapi apabila momentumnya tidak tepat gitu ya. Kemudian frekuensinya juga tidak terkontrol gitu ya, terkendali gitu ya, teratur gitu ya. Maka yang terjadi bukan penerimaan tetapi malah penolakan. Ini penting bagi kita sekalian. Seperti misalnya kita ini orang tua, itu tadi Mbak Ayu ya. Ya orang tua memang tanggung jawab tugasnya memberikan bimbingan, nasihat kepada anaknya. Tapi misalnya ini bendino anaknya dilungguhno, dikandani gitu ya. Iku ya gak suwe. Anaknya wis duduk diem tapi mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, kan itu. Jadi nasihat-nasihat yang kita berikan itu tidak akan pernah didengar. Ya ibarat kita makan, kan itu Mbak Ayu ya. Kita makan kan ada saatnya kita menelan, mengunyah dulu ya. Memasukkan, kemudian dikunyah. Nah, kalau ngunyahnya baik kan nelannya juga enak. Kemudian manfaat kepada tubuh kita kan juga maksimal. Sebaliknya kalau kita memasukkan makanan nggak pakai dikunyah langsung ditelan terus begitu saja, kan akan mengganggu pencernaan kita, juga tidak akan maksimal memberikan manfaat pada tubuh kita. Begitu pula kalau nasihat kita berikan kepada orang itu setiap hari, ini contohnya ini kita dialog fajar ini Mbak Ayu ya. Amin. Misalnya ini 15 menit ini kita jadikan 1 jam bendino gitu. Masya Allah. Apa wong gak muntah gitu ya. Iya Ustadz ya. Tapi banyak yang request begitu Ustadz. Oh gitu ya. Iya. Ya, bersabarlah. Ini 15 menit aja ini. Iya. Durasi yang semoga ideal gitu ya Ustadz ya. Iya. Untuk memantik, untuk memicu, untuk mendorong Masya Allah. Agar terus belajar itu ya. Amin. Agar besok ketemu kembali itu ya. Nah, itu dia Ustadz. Iya. Ini kan kata kunci yang penting, bahwa menjaga agar apa yang kita sampaikan ini tidak membosankan. Ya memang sekali lagi acara kita ini kan kita niati ila yaumil qiyamah Mbak Ayu ya. Masya Allah, amin. Ya betul. Ila yaumil qiyamah. Nah, sehingga kalau kita menyampaikannya dengan panjang, lebar, detail gitu akan memungkinkan segera datang itu namanya kebosanan. Betul. Nah, kalau sudah bosan maka sebaik apapun yang kita sampaikan maka akan tertolak. Iya. Sekali lagi contoh yang paling gampang adalah saya sebagai ayah dongengi, ngandani, nasihati anak saya. Iya. Maka tidaklah tepat kita menasihati mereka setiap hari. Setiap apa ketemu dibilangi. Setiap melakukan sesuatu dibilangi. Tidak, itu tidak akan baik hasilnya. Akhirnya kan nanti gini, kalau tidak digitukan, tidak ngerti-ngerti Ustaz, kan itu misalnya gitu. Justru karena digitukan itu, sudah ngerti, pura-pura jadi nggak ngerti gitu. Terus paling nanti masih ngerti, ya dikandani menang kan itu. Bisa begitu akibatnya. Maka kalau tadi dicontohkan oleh sahabat Rasulullah, bahwa nasihat itu ya harus dilihat waktunya, diukur waktunya. Ini penting, ini yang pertama ini waktu.
kalau kita maka kalau kita khutbah itu sunnahnya itu kan khutbahnya cepat, sholatnya yang lama kan itu. Iya, iya. Nah, maka kalau tetapi di kita ini kan masih belum banyak yang begitu ya. Iya. Budaya kita ini khutbahnya lama sampai jamaahnya ngantuk-ngantuk, bahkan bukan cuma ngantuk ya, tertidur sampai Betul, sholatnya langsing ya Ustaz. bangun-bangun speakernya gak muni tak gitu. Tidur tiba ya Allah. Ujung-ujung wis komat gak ono adzan. Ya Allah. Nah, kenapa? Karena lama atau ya membosankan kan itu. Karena waktu tidak tepat. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini sangat penting Pak Ayu ya. Iya. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, ibaratnya saya di ruangan ini, di studio ini, saya memakai payung misalnya gitu Mbak Ayu. Iya. Payungan nduk ngene studio kira-kira wong komentare piye? Kira tuh mari ngombebel ta. Anget Be. Ya, Anget, Be. Itu astagfirullah. Iya. Artinya apa ya? Payung digunakan di saat panas atau hujan kan itu untuk melindungi panas atau hujan. Nah, tetapi bisa juga payung dibuka di ruangan ini jika ada acara misalnya apa kegiatan yang membutuhkan aksesoris payung untuk pemotretan, untuk menari misalnya begitu. Main peran kan itu. Betul. Tapi bukan payungnya dibuka atau ditutup kan, tapi untuk apa? Dibutuhkannya kan itu. Maka dari itu yang paling penting yang kedua setelah waktu adalah kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau dibutuhkan, kepada anak juga gitu Mbak Ayu. Kalau anak kita ini tidak butuh dinasihati, ya sudah kita beri waktu saja, kita beri kesempatan saja untuk mengunyah dalam tanda kutip tadi, seperti makanan yang sudah kita suapkan, maka beri kesempatan anak kita untuk mengunyah itulah. Ketika dia mengunyah, itu kan dia mencoba melakukan, mengerjakan, kemudian salah misalnya kejeduk ya, jeduk salah, baru kita kasih nasihat. Maksudnya Bapak itu gini loh Mas, yang kemarin itu. Kalau Bapak kemarin bilang begini, terus kamu ngerjakan seperti itu, maka hasilnya seperti ini. Nah itu kan pasti berkesan itu. Oh ya betul Bapak itu. Misalnya begitu. Oh aku salah. Tidak perlu kita makan nyata. Kamu dengerin, diulang lagi nanti nasihat yang kemarin itu. Nah, padahal tidaklah kemudian itu yang menjadi kebutuhannya. Dia ingin mencoba apa yang sudah didapat dari orang tuanya. Nah, dari dua kriteria ini, dengan memperhatikan waktu. Ojo sering-sering kan itu ya. Ojo suwe-suwe kan itu kalau waktu. Betul, ya Mbak ya. Betul. Waktunya jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu lama, secukupnya ya sudah gitu ya. Terus yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhannya ada atau tidak? Atau apa sih butuhnya sebenarnya? Kalau itu sampai pada kebutuhannya atau nasihat yang kita berikan ini pas saat dibutuhkan, ibarat orang makan di saat lapar. Kenyang Ustaz. Tidak perlu makannya lauknya steak, misalnya gitu ya Mbak Ayu ya. Iya. Tidak perlu di resto yang mewah, tidak perlu kan? Bisa saja hanya nasi anget, sambal terasi pedes gitu. Ikan asin sama telur dadar. Kerupuk tek lah wis. Oh iya. Ya atau tempe digoreng sereng gitu ya pagi-pagi begini kan. Betul Ustaz. Wis kemeringet. Masya Allah. Kenapa? Lapar. Kan itu ya. Iya. Pada saat dia lapar. Sehingga enggak tolak-tolak dia. Dihabiskan, diambil semua dan dinikmati. Nah, jadi kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, marilah kita banyak-banyak memberi nasihat. Tetapi perhatikan waktunya dan perhatikan kebutuhan orang yang kita nasihati. Jadi kita menasihati itu bukan hanya kebutuhan kita untuk melakukan kebaikan, tapi kebutuhan orang yang menerima nasihat itulah yang menjadi pertimbangan penting. Nasihat apa yang saya berikan? Seberapa banyak yang saya harus berikan kepada dia? Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk nasihat-nasihat yang setiap harinya dibahas di Dialog Fajar Ustaz. Dalam waktu yang 15 menit ini bisa menyesuaikan kebutuhan kita sebagai manusia setiap harinya Ustaz ya. Iya. Mau cepat pulang, mau berbuat baik, mau apapun insya Allah semoga bermanfaat. Kalau dipindah dialog malam lah mungkin agak lama Mbak.
Beda lagi ya Ustadz ya? Dialog malam itu bisa agak lama ini. Oh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Mim. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.